Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Ada hari ini yang tidak hadir? Ada. Masa yang tidak hadir? Iya. Oke, baik. Apakah tadi jam pertama sudah diatur dulu? Belum. Itu lebih jelasnya kita absen dulu ya. Tolong dengarkan dan dijawab. Adil Dr. Rahman. Ahmad Zikri. Alia Akira Saskia. Asila Safa. Asifah Kurnia. Azahwa Naiza. Ersa Aprilia. Baru Razi, Ruki Satria, Lulu Arifatul Husna, Muhammad Alif Kurniawan, Muhammad Rizki Zamzami, Firly Dimas Alamsa, Prabu Dwi Darman, Uji Lestari, Depan Hairi, Sabila Sucinaya, Seli Anida Putri, Samara Apika, Yusra Adrilio Chandra, Zahira Paradia. Oke, baiklah anak-anak. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Belum Bapak tulis materinya tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Bapak ingin bertanya dulu. Mungkin di antara kamu ada yang tahu itu apa pengertian hijrah? Ya, silakan. Ya. Hijrah adalah perpindahan untuk bersangkutan tidak berijab pendidikan dan mengakal sehingga kita berpindah jadi baik. Oke, bagus. Ada lagi yang mau ditambah? Apa itu hijrah? Silakan. Kelompok I. Ada yang tahu tentang hijrah? Oke, sudah dijawab oleh beberapa orang. Mulai dulu. Hijrah artinya berpindah dari tingkah laku yang tidak baik menjadi baik. Hijrah artinya berpindah dari perilaku yang dulunya nakal menjadi tidak hijrah. Nah, pengertian hijrah di sini adalah hijrahnya Nabi Muhammad. Perpindahan dari Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak, itu materi kita secara besar itu, yaitu secara besarnya materi besarnya yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kamu itu pengertian hijrah. Ada pengertian hijrah yang secara tingkah laku. Kalau secara umumnya hijrah secara umum yaitu berpindah atau menyingkir dari suatu tempat ke tempat lain ya sementara waktu, jadi tidak selama-lamanya secara umum tentunya. Tapi di sini yang kita bahas adalah hijrah Nabi Muhammad, yaitu perpindahan atau migrasi Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sini sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu Nabi sudah mempersiapkannya jauh sebelumnya.
kurang lebih 2 tahun Nabi sudah mengucapkan hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu. Kenapa itu Nabi mau dipindahkan atau mau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Itu salah satu penyebabnya bahwa adalah di kota Mekah sudah tidak aman lagi Nabi menyampaikan dakwah Islam. Karena di kota Mekah itu banyak musuh, banyak tantangan Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam, terutama sekali oleh pamannya sendiri. Siapa itu paman Nabi yang menantang Nabi itu? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adalah paman Nabi, salah seorang paman Nabi yang selalu menentang dakwah Nabi Muhammad itu. Bahkan sampai ingin membunuh Nabi. Karena pada waktu itu kan dia belum beragama Islam. Termasuk pamannya Abu Talib dan pamannya dan kakeknya Abdul Muttalib juga belum masuk Islam. Nah sekarang sini kamu lihat di papan tulis sudah Bapak persiapkan. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada persiapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, yang pertama adalah Abu Bakar telah mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan ini selama kurang lebih 3 bulan mempersiapkannya. Di samping itu, Abu Bakar dan Nabi Muhammad juga telah mempersiapkan bahan makanan dan bahan minuman untuk dalam perjalanannya. Kemudian yang kedua, rencananya Nabi dan Abu Bakar akan tinggal selama 3 hari 3 malam di sebuah gua. Itu yang bernama Gua Sur. Ya, Gua Sur ini adalah sebuah gua yang letaknya berlawanan arah dari kebiasaan orang yang lewat dari perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah tersebut. Gua Sur itu adalah suatu tempat di mana Nabi dan Abu Bakar nanti akan bersembunyi di sana selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Kemudian di samping itu juga ada seorang pemuda, seorang non-muslim yang bernama Abdullah bin Arkad. Seorang pemuda muslim ini yang dipercaya oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin perjalanan beliau dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena orang ini adalah orang kepercayaan Nabi. Dia setia kepada Nabi. Walaupun dia bukan Islam pada waktu itu, dia sangat setia kepada Nabi sehingga Nabi menunjuk beliau untuk memimpin perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah itu. Kenapa? Mungkin dia juga tahu apa jalannya, tahu dia mana jalan pintas, mana jalan lurus. Jadi dia sudah hafal. Karena Nabi percayakan kepada Abdullah bin Arkad ini. Sambil itu juga Nabi menyuruh Abdullah bin Abu Bakar, yaitu putra bungsunya Abu Bakar, untuk menyelidiki tentang operasi yang dikirim oleh orang kafir Quraisy untuk menangkap Nabi. Kemudian melaporkan berita tersebut kepada Nabi selama di Gua Sur. Itu oleh Abdullah bin Abu Bakar, di putra bungsu dari Abu Bakar yang dijelaskan oleh Nabi. Kemudian setelah persiapan itu matang selesai, maka berikut perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah itu dilaksanakan pada malam hari, ada tengah malam. Mungkin diperkirakan jam 12 ke atas. Dari tengah malam, dari perjalanannya pada malam hari. Siapa yang menemani Abu Bakar dan menemani Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi yang menemani Nabi dalam perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah dengan menggunakan kendaraan yaitu seekor unta. Seekor apa 2 ekor? Unta. 2 ekor unta. Ya. Kemudian setelah dalam perjalanan mereka masih dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, tapi mereka bersembunyi di dalam gua tersebut. Dan setelah itu, setelah keadaan aman, besoknya mereka melanjutkan lagi perjalanan ke kota Madinah. Nah, selama di kota Madinah, sampainya di kota Madinah, Nabi dan Abu Bakar disambut baik, disambut hangat oleh penduduk Madinah.
melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah supaya orang-orang Muslim aman ya dalam melakukan beribadah kepada Allah. Kalau di Mekah kan tidak ada aman, selalu diintai, selalu dimusuhi oleh Quraisy. Baru nak sholat ada yang dilempari, baru nak beribadah ada yang datang, sehingga ada khusyuk sholatnya. Tapi setelah di Madinah mereka merasa aman dan tentram, karena ada yang memusuhinya. Jadi hikmah utamanya adalah supaya kaum muslimin aman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, ada hikmah yang kedua adalah yaitu Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang muslim yaitu dalam menghadapi kafir. Insyaallah, walaupun orang muslim itu jumlahnya sedikit, tapi dengan berkat, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, walaupun dalam jumlah yang sedikit, mereka menang melawan pasukan kafir Quraisy dalam beberapa. Itulah cerita singkat anak-anak hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan dulu. Nah, dulu bertanya, apa saja persiapan Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Tadi sudah Bapak jelaskan. Persiapannya lama ya, selama 2 tahun. Pertama mereka mempersiapkan mental dulu ya, mental spiritual, kekuatan, keberanian. Itu disiapkan dulu mentalnya. Kemudian menyiapkan mental. Karena perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah itu jauh, perlu ada kendaraan. Kalau berjalan kaki lama sekali. Maka mereka menyiapkan mental untuk bekal perjalanan dan juga makanan dan minuman. Ya baik. Ya, hikmah perjalanan Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah juga sudah Bapak jelaskan, mungkin ada yang belum jelas, kali ini Bapak sampaikan. Hikmah pertama itu adalah supaya orang-orang muslim aman dalam beribadah kepada Allah, supaya tidak lagi diganggu oleh Quraisy. Hikmah yang kedua adalah agar orang muslim Allah akan menolong orang-orang muslim dari kafir Quraisy. Lagi yang lain? Ya, silakan Azam. Siapa saja yang melewati Nabi Muhammad di perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah? Oke. Ada orang-orang setia yang menemani dalam perjalanan, yaitu sahabatnya sendiri. Yang pertama Abu Bakar ini seorang sahabat Nabi yang sangat setia dan dermawan. Di samping membantu Nabi dalam perjalanan, dia juga menyumbangkan harta dan tenaganya untuk penyiaran agama Islam. Itulah hebatnya Abu Bakar. Sebelum dia masuk Islam, dia juga komentar. Tapi setelah dia masuk Islam, dia menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana dalam menyampaikan agama Islam, yaitu memberi bantuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain untuk ditanyakan? Sudah ada. Apa ingin memberikan tugas kepada kalian? Ya, nanti tugas ini tolong diisi. Ini ada 2 soal pilihan. Setelah apa materi yang Bapak sampaikan tadi, sesuai dengan itu kalian isi. Kemudian setelah selesai dikumpulkan.